Ya Allah, kayak gini saya pengen sekali menjadi pemain bola, pengen merubah kehidupan keluarga, orang tua semua kan. Sampai orang tua juga bilang, ayolah ke sana nak gitu. Dah, saya tekadkan lagi, oke, saya gabung lagi. Apapun resikonya saya hadapin gitu kan. Dari keinginan dari hati itu, dan di sanalah mulai prosesnya, suka duka pahit manisnya semua saya hantam aja. Ya, sampai alhamdulillah waktu itu kami tim Pratama itu juara 3 nasional gitu loh. Juara 3 nasional, dan tim itu dipertahankan lanjut untuk Porda waktu itu kan, habis Porda Porwil, PON. Nah di Porwilnya itu se-Sumatera kami juara 2003 itu kan. Mohon maaf abang, waktu itu generasi abang siapa sih selain? Generasi emas Sumbar waktu itu. Kita bilang emas ya. Ya waktu itu kiper ada Afrianto di PON itu kan. Terus di belakang dulu ada Suyatno, ada Hengki Ardiles, Tommy Pranata, Rifki Firdaus, Yusra Antoni, Feby Martika Chandra, Budi Kurnia, sampai Febri Hamzah itu. Semua nama yang disebut beredar di Liga. Main di Liga semua waktu itu. Berarti bisa dibilang ngasih emas ya. Iya, karena itu tadi, karena line up kami dan bahkan juga ya kami hampir merata sih, ada 18 pemain itu kualitasnya hampir merata, semua hampir jadi pemain. Iya, experience speaks ya, pengalaman berbicara. Jadi bukan klaim ya, tapi faktanya seperti itu ya. Nah, pertama kali itu debut senior itu kapan? Tahun 2003. 2003 saat itu pelatihnya Pak Suadman. Oh, Pak Haji ya. Tapi waktu itu kan saya udah di level senior, tapi masih diperbantukan untuk Porwil waktu itu kan. Statusnya terdaftar tapi masih diperbantukan untuk Porwil. Nah, saya nggak pernah memikirkan saya harus bermain bola. Saya hanya memikirkan saya harus latihan, dan latihan. Soal tampil atau tidaknya itu biar coach yang menilai sendiri. Sampai kejadian 2005-2006, ini benar sekali demi Allah, saya nggak tahu siapa Ismet Sofyan waktu itu. Itu kita main di Persija. Main di Jakarta. Jakarta, di Lebak Bulus. Lebak Bulus masih ada ya? Lebak Bulus. Nggak tahu kemana saya main bola kok badan ini kerasa paling enak sekali. Ismet Sofyan langganan timnas waktu itu kan. Kok malah terbalik, saya yang lebih agresif, lebih gampang lewat. Sampai dia emosi waktu itu injak jari saya. Dia denda waktu itu. Ya? Ismet 20 juta waktu itu. Mungkin dia denda dan sanksi lah waktu itu kan. Dan di situ saya ngerasa, oh main bola kok enak sekali. Waktu itulah ada coach RD juga yang langsung komunikasi dengan saya, pengen saya bergabung dengan beliau waktu itu. Gitu. Ada yang lupa tadi itu bang? Berarti debut pertama dengan Semen Padang Senior itu ingat kapan? Tahun 2003 itu. Tapi hanya main 2 menit apa 3 menit. Tapi saya ngerasa, masih ingat lawannya apa? Nggak ingat saya. Nggak ingat. Tapi saya ngerasa, wah tampil aja udah, itu udah luar biasa gitu. Udah bisa dikasih kepercayaan untuk turun. Itu udah luar biasa, bahagianya, senangnya gitu. Nah, itu awalnya. Nah, hal yang menarik bagi saya adalah ketika abang masuk Pratama tadi sempat ngambek latihan. Kemudian setelah itu ada mindset di kepala ini. Oh, saya latihan. Transformasi perubahan dari mindset malas latihan tadi menjadi giat latihan itu apa penyebabnya? Apa alasannya? Faktornya itu tadi, keluarga. Keluarga? Kenapa keluarga? Ya, kehidupan keluarga yang ya boleh dibilang jauh lah dari kata sejahtera itu. Jadi maaf abang ya, bapak ibu? Bapak saya cuman tukang las, ibu nggak kerja, di rumah. Kami berenam beradik kakak. Berenam? Abang nomor? 5. Wah, keluarga kaya ya, keluarga besar ya, maksudnya besar rame besar, gitu. Rame. Sama kita sama rame. Nah itu penyebabnya yang membuat saya termotivasi untuk bisa untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Dan mungkin juga Allah ngasih jalannya ke sana karena memang tiap hari tanpa saya memikirkan dalam benak saya harus latihan, saya harus jadi pemain, saya latihan, saya jadi pemain gitu. Saya nggak memikirkan orang-orang bilang
mau kemana gitu. Nggak peduli, saya pulang ke rumah, di rumah dari rumah tuh saya jogging ke Teluk Bayur kemana-mana, saya siang hari saya lakukan itu. Udah apa ya, ibaratnya udah terdoktrin ya kepalanya ya, yang awalnya menolak untuk latihan ya. Tapi yang namanya anak muda Bang, sama seperti kita waktu kecil, pasti kita punya sosok yang membuat kita termotivasi kan. Iya. Kalau Bang siapa waktu itu? Saya melihat waktu itu kalau di senior, kalau melihat waktu itu kan Semen Padang, saya melihat Eli Aiboy waktu itu. Kakak Eli ya? Kakak Eli, ini orang main bolanya luar biasa sekali Kakak Eli ini. Saya harus seperti ini, saya harus ngikutin jejak dia gitu. Kakak Eli inspirasi ya. Inspirasi. Juga bareng dulu Kakak Erol kan. Kakak Erol sama Kakak Eli itu kalau udah main berdua, duetnya Semen Padang itu kan kita ingat sekali waktu itu. Terus anak Minang satu pasti ingat itu. Kalau bicara Semen Padang, Eli dan Erol, wah. Keulang lagi ceritanya. Zaman saya waktu kecil dulu Bang, kalau zaman-zaman Semen lagi jayanya ya. Itu sampai nyater mobil itu, rental mobil, sewa mobil, buat nonton rame-rame ke Padang zaman waktu itu. Berarti Abang sempat menikmati masa-masa bermain sama mereka ya? Iya, saya sempat menikmati, dan Kakak Erol juga selalu memberi motivasi waktu itu buat saya sebagai pemain junior gitu.